Hai. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Pagi ini kita akan membahas apa itu flexing, apa hubungannya dengan bisnis tipu-tipu yang bagaikan jamur di musim hujan, khususnya selama pandemi. Istilah flexing mendadak viral di media sosial akhir-akhir ini seiring dengan bermunculan para sultan dan crazy rich, termasuk para influencer. Sebenarnya tidak ada yang salah sih fenomena ini karena ini akibat dari maraknya sosial media yang bisa dipakai setiap orang untuk membangun pencitraan dan bisa juga memanipulasi. Didukung oleh teknologi smartphone dan aplikasi kamera yang makin canggih yang bisa membuat kita lebih tirus, lebih cantik atau ganteng, lebih putih, lebih mulus, bahkan bisa kelihatan lebih sukses dan kaya. Ya, ini semua sih sah-sah saja selama untuk konsumsi pribadi ya, dan kalangan terbatas. Tetapi jika dipakai untuk motif manipulasi dan menipu orang lain, ini sebuah persoalan yang besar yang harus kita waspadai. Apa sih flexing itu? Flexing adalah sebuah istilah untuk aksi pamer kemewahan dan kesuksesan. Pamer harta, bahkan pamer cara mendapatkan kesuksesan dengan mudah. Flexing biasanya digunakan untuk para marketer dalam menggait para investor. Sayangnya, banyak dipakai oleh para marketer jahat atau penipu untuk menggait para investor pemula dengan tujuan penipuan. Biasanya mereka menggunakan para tokoh, artis, atau influencer yang memang followernya banyak di sosial media seperti di Instagram, TikTok, dan di YouTube. Yang pastinya akan mendrive behavior banyak orang melalui kisah sukses bahagia hidup mereka. Flexing dilakukan dengan mengunggah kemewahan atau hasil pencapaian mereka. Ya, semuanya tampak sukses, tampak kaya, dan tampak menikmati hidup. Jujurlah, siapa sih yang nggak mau? Ya iyalah, masa enggak? Ya, disinilah persoalannya muncul sahabat. Di tengah banyak masyarakat yang secara umum belum melek sepenuhnya akan investasi dan keuangan, belum teredukasi dengan baik dan memiliki literasi keuangan yang lemah, serta emosional yang tidak stabil di tengah pandemi khususnya dalam hal keuangan dan pendapatan. Di mana banyak orang ingin secara cepat, instan dan mudah mendapatkan uang serta kesuksesan. Ya mirip-mirip para sultan lah. Sosial media juga secara tidak sadar sih menggiring kita semua untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, kesuksesan mereka, kita membandingkan dengan pencapaian kita dan apa yang kita miliki. So, kalau orang-orang itu bisa kaya dan sukses jadi sultan, masa sih gua enggak? Kira-kira begitu. Sekali lagi, semua itu sih sah-sah saja selama wajar. Tapi ketika keinginan kaya dan sukses itu dicapai dengan cara-cara instan, mudah dan cepat, disitulah letak persoalannya. Ditambah dengan situasi pandemi yang memungkinkan kita lebih banyak tinggal di rumah, main smartphone dan laptop, ini semua akan membawa kita untuk terhubung dengan sosial media dan berbagai aplikasi investasi. Kemudian kita akan mulai terperangkap, terjebak, dan kena flexing. Padahal orang-orang yang benar-benar kaya dan sukses itu biasanya silent, diam, dan sederhana kok. Kalaupun mereka melakukan pencitraan dengan kesuksesan mereka, semuanya dilakukan dengan wajar dan nggak lebay. Pokoknya hati-hati dengan orang-orang yang ada di sosial media yang memamerkan kekayaannya dan kemudian mengajak Anda sukses sama seperti mereka. Padahal orang-orang ini hanya mengirimkan sinyal, dikenal dengan istilah signaling dalam dunia marketing. Untuk apa? Untuk menangkap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini di dalam dunia consumer behavior dikenal dengan conspicuous consumption atau konsumsi yang dipamerkan kepada orang lain sehingga orang itu tertarik untuk sama. Bagaimana sih mereka menipu dan menjebak kita? Yang pertama adalah mereka mempengaruhi gaya hidup kita dengan gaya hidup mereka atau dengan gaya sukses mereka. Yang kedua adalah mereka menawarkan solusi atau keuntungan investasi yang bagus atau bisnis yang return-nya tinggi, biasanya di atas kewajaran. Sebuah bisnis yang mudah di mana uangnya tidak terlalu besar setoran awalnya dan hasilnya juga cepat. Dan terbukti hasilnya atau return-nya itu pada awalnya dibayar kok.
alias investasi itu tidak bodong kelihatannya. Untuk apa? Untuk meyakinkan kita dan untuk menghapuskan keraguan awal kita sebagai seorang investor. Karena para investor pasti akan melakukan test the water duluan, alias coba-coba dengan uang kecil. Nah, pelan-pelan kita para investor digiring terus ikut dan dibayar, dan memperoleh hasil kok. Dan akhirnya kita mulai percaya, yang tentunya diiringi dengan penambahan jumlah investasi. Ketika kita, para investor, semakin percaya, maka investor itu atau kita itu mulai kehilangan akal. Kehilangan akal sehat kita. Dan kemudian kita bisa saja menggulung semua dananya ke si penipu. Dan kemudian terjadilah apa yang para investor tidak inginkan. Uang mereka amblas. Si penipu pun kemudian kabur dengan sejumlah besar dana para investor. Bisnis tipu-tipu ini bukan sesuatu yang baru. Dulu, sebelum tahun 2000, saya dikenalkan oleh nasabah saya, sebutkan namanya adalah Mawar. Sebuah bisnis yang menguntungkan, bisnis yang ciamik, di mana returnnya berkali-kali dibandingkan dengan bunga deposito saat itu. Nah, nasabah saya ini, yang namanya Mawar, ini melakukan flexing. Dia memamerkan hidup enak, dia memamerkan bagaimana cari duit gampang dan mudah, dia memamerkan bagaimana dia beli mobil baru, padahal pada saat itu baru saja kita mengalami krisis ekonomi secara nasional. Dia mengatakan begini, ada sebuah bisnis hebat loh, di mana ada sebuah perusahaan investasi jual beli baju kaos. Kamu bisa beli atau investasi satu lusin aja atau satu paket dengan harga murah kok, 1,7 juta per paket. Dan gampang. Kamu bisa jual kembali kok paketnya karena si perusahaan investasi ini menawarkan buyback garansi sebesar 3 juta dalam waktu hanya 35 hari saja. Apa yang terjadi? Saya pun tertarik karena uangnya kecil dan mudah, hasilnya juga oke, hampir di atas 70% dan hanya dalam waktu 35 hari. Lagi pula, coba-coba aja lah, siapa tahu jadi sultan beneran. Saya pun kemudian ikut beli satu paket baju kaos yang tujuannya bukan untuk saya pakai loh, tetapi saya jual kembali alias investasi. Toh hanya tunggu waktu 35 hari. Dan apa yang terjadi? Dalam waktu 35 hari, hasilnya nyata. Saya dapat 3 juta rupiah. Gila beneran nih bisnisnya. Awalnya ragu tapi kemudian yakin karena banyak orang yang datang ke perusahaan ini berbondong-bondong untuk investasi. Dan cabangnya ada di beberapa kota besar di Indonesia. Dan setiap invest 35 hari dibayar loh. Apalagi kemudian saya bisa memperoleh komisi jika saya mengajak atau merekomendasi teman saya dari nilai investasinya. Wow. Dan saya pun akhirnya melakukan flexing, termasuk ke downline saya. Bisnis yang awalnya jual beli kaos, jadi bisnis dagang duit. Memang bisnis seperti ini produknya tidaklah penting. Yang penting cuan. So, apa yang terjadi? At the end of the day, 6 bulan kemudian kami semua hanya bisa nangis bombay. Uangnya raib, dan kami semua hanya pegang cek bodong, termasuk saya. Dan kami kemudian termakan janji-janji palsu. Akan dibayar nanti, dan akhirnya impian jadi sultan atau crazy rich pun melayang jauh. Saya pun kembali ke dunia nyata. Inilah yang disebut dengan skema Ponzi atau money game atau monkey business dalam video saya sebelumnya. Biasanya mereka menawarkan benefit yang sangat menarik di awal. Bahkan melakukan flexing. Dan investor juga diajak untuk membawa orang lain atau new investor atau new member. Dan bawa lagi, dan bawa lagi. Ya mirip-mirip skema multi-level marketing. Uang dan benefit yang kita peroleh adalah sebenarnya adalah setoran dari investor yang baru. Ketika cash in, uang masuk, tidak seimbang atau tidak balance dengan cash out atau uang keluar, maka si penipu kabur. Nah, yang pasti investor yang belakangan akan rugi besar. Bagaimana dengan investor yang awal? Ia bisa rugi juga jika ia menggulung
semua uangnya. Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi sekarang jauh lebih canggih dan lebih hebat. Lebih kompleks karena didukung oleh aplikasi teknologi. Bagaimana tips kita terhindar dari semuanya ini? Sekali lagi, sama dengan video saya sebelumnya. Jadilah diri sendiri dan janganlah bandingkan dirimu dengan orang lain. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, termasuk pencapaian kita, pekerjaan kita, dan bisnis kita. Sukses itu hanya diperoleh orang yang memiliki wisdom dan kerja keras. Nggak ada yang namanya instan. Dan uang itu bisa kok jadi hamba atau pelayan yang baik. Tetapi dia bisa juga jadi tuan yang jahat. Jadi jangan diperhamba oleh uang. Jangan libatkan uang Anda dengan emosi Anda. Berikutnya, tidak ada investasi yang mudah dan cepat. Semuanya membutuhkan proses dengan hasil yang wajar, termasuk menjadi sultan dan crazy rich. Tidak ada yang Indomie, maksud saya instan. Berikutnya adalah hindari tawaran investasi yang mudah, cepat, dan instan. The last but not least, tanyakan kepada ahlinya atau para financial planner atau para banker atau kunjungi situs OJK. Lihat investasi-investasi mana saja yang mereka rekomendasikan. Sekali lagi, saya hanya memberikan inspirasi, bukan intimidasi. Semuanya terserah sahabat. Salam Jos Gandos. Jadilah pribadi yang top, Marco Top. Uhui. Thank you.